warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya, Afifah Manca, dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program kesayangan kita, yaitu Berendo. Berendo kali ini akan bertemakan seni bela diri. Seni bela diri adalah kesenian yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk dapat mempertahankan diri. Dan hari ini kita akan menghadirkan narasumber si kecil berprestasi dalam bidang bela diri. Dan untuk itu langsung saja kita sambut, ini dia Andeka Prayata Barik. Dan di sebelahnya ada Bapak Purnawarman dan juga Bapak Dodi. Selamat sore. Sore. Halo Barik, apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Barik, kenapa sih kamu suka banget sama taekwondo? Karena keren, Karena keren. Terus apa lagi nih? karena bagus. Bagus ya, karena ini salah satu olahraga atau kesenian bela diri yang luar biasa. Apalagi nih ya pemirsa, anak sekecil Barik itu bisa bela diri, itu luar biasa. Nah, kalau dari orang tuanya sendiri ini bagaimana? Alhamdulillah Barik emang ada potensi dari kecil semenjak 2019 karena Covid berhenti kemarin, diberhentikan, mulai aktif lagi 2020 kemarin. Alhamdulillah. Berarti sudah dari 2020 aktif kembali ya. Kalau saya sempat ngobrol sama Barik tadi, dia sudah memulai bela diri ini dari 2019 ya Bapak ya. Nah, kalau dari pelatih sendiri, itu bagaimana sih anak yang bisa dikatakan masih di bawah umur itu bisa taekwondo? Apa itu memang diperbolehkan atau bagaimana nih? Dari taekwondo sih udah beberapa program sih sebenarnya, ada taekwondo kid gitu kan, bahkan dari para anak-anak ini sebenarnya ada, cuma kita di Bengkulu ini mungkin masih belum ini aja, masih ikut-ikutan semuanya kan. Dari anak-anak yang gini kan, karena di event-event itu sendiri ada yang namanya pemula, ada namanya ada semua. Nah, mereka yang biasanya tumbuh dari anak-anak yang gini karena dari hasil taekwondo itu sendiri kan. Taekwondo itu kan artinya keindahan gerakan kaki dan tangan, taekwondo kan gitu kan. Taek itu keindahan, kon itu kaki, do itu tangan. Jadi makanya anak-anak tuh banyak cenderung senang itu, nggak terlalu kaku. Makanya ya, kalau dia bilang keren itu dengan dari itu. Mungkin juga ini juga dari bapaknya juga tuh sebenarnya taekwondo juga gitu ya. Baik, jadi emang benar-benar ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa ya Barik ya. Iya. Barik ini umurnya 8 tahun ya, berarti dari umur 5 tahun sudah berkecimpung di dunia taekwondo ya Barik ya. Iya. Barik nih udah menguasai teknik apa aja nih Barik? Ada teknik apa aja? Teknik sabuknya sekarang udah sabuk apa Barik? Hijau. Udah sabuk hijau, wah. Nah kalau sabuk hijau itu Barik biasanya ada teknik apa aja nih? Banyak teknik. Teknik bela diri gitu ya? Ada apa nih, boleh sama Iya. bapaknya ya dijelaskan teknik yang sudah dikuasai Jadi dia oleh Barik. sebetulnya ini, kalau untuk persiapan event-event itu kan adanya komsek yang kayak berjurus istilahnya itu kan, ada teknik-teknik fight gitu kan. Kalau Barik ini sebetulnya seluruh jenis tendangan untuk cadangan fighter komsek juga udah dia kuasain karena udah pernah ikut juga event-event nasional yang komsek. Kemudian itu teknik untuk fighter, kebetulan memang di klub kami itu terkadang kami memang mengandalkan teknik fighternya. Jadi beberapa yang Barik kuasain itu misalnya kayak Dwi Chagi, di Olshangi, di Rigi, Julio Chagi itu udah matang. Cuma hampir semua anak taekwondo sih sebenarnya kalau udah pakai sabuk kuning hijau tuh gitu. Hanya saja pengaplikasian di dalam yang kadang kala mereka lupa pakai lupa jurus lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari klub kita ini biasanya itu yang kita dalamin, teknik yang mereka ada selama ini kita usahakan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan di dalam ketemu lawan fighternya, karena cenderungan kita sebetulnya sekarang ini di prestasi. Nah, di prestasi karena
banyak event kan, event open turnamen baik lokal maupun tingkat nasional. Nah, itu yang cenderung kita, khususnya di klub kita itu cenderung kita dalamkan yang seperti itu, biar anak-anak ini bisa nggak kena mental waktu di arena, ya mereka bisa memanfaatkan teknik yang mereka kuasai gitu. Baik. Ya. Nah, kalau Barik sendiri itu kan umurnya atau usianya masih 8 tahun ya Pak. Apakah ada teknik, beberapa teknik yang dipelajari atau mungkin ada teknik-teknik yang tidak diajarin ke anak yang usianya masih di bawah? Karena teknik dasar kan dari awal baik kid maupun anak itu udah diajarkan. Nah, dia diajarkan mulai kelenturan-kelenturan gerakan, pindahan-pindahan gerakan itu kan udah diajarkan. Nah, kebanyakan anak-anak udah mengetahui teknik itu, mereka keenakan gitu loh. Jadi makanya kalau yang ada rasa mencintai dari taekwondo, makanya mereka itu yang pesat majunya. Pengalaman kita kayak gitu, mereka malah nggak mau berhenti latihan, minta Iya. terus gitu loh. Minta terus ya, nagih ya Pak Nagih, ya. nyandu ya gitu. Candu ya. Ini si Barik ini nyandu. Kalau seandainya satu malam kita, kadang kami kan kami di klub ada khusus malam itu kan khusus kita mendalami untuk fighter. Kalau pas hujan aja nih dan nangis-nangis aja di rumah karena nggak latihan gitu loh. Nyandu gitu. Nah, Barik ini kan udah disampaikan ya sama Pak Purnawarman nih. Kalau Barik sendiri biasanya latihan itu berapa kali seminggu nih Barik? 2 kali. 2 kali. Hari apa aja Barik? Malam Rabu ke malam Sabtu. Oke, Selasa dan juga Jumat ya berarti ya, luar biasa. Ini kan adalah hal yang terus dilakukan ya. Kalau dari orang tuanya sendiri itu bagaimana menyikapinya Pak? Ya menurut orang tuanya sih saya mendukung, sangat mendukung bakat dari anak saya Barik. Alhamdulillah sangat-sangat Membuahkan hasil juga ya Pak menghasilkan ya. hasil. Kemarin baru pulang capek-capek Barik, alhamdulillah bisa ada penerus kita. Oke, berarti bapaknya juga seorang atlet juga ya Pak ya? Saya dulu muridnya dari Sabumpoi juga. Wah, ini berarti udah 2 generasi ya Pak ya. Nah, kenapa sih kalau alasan Bapak sendiri ya, kenapa sih memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi seorang atlet taekwondo? Dan kalau kita tahu kan atlet taekwondo ini penuh dengan mungkin sedikit berbahaya ya, apalagi usianya masih kecil sekali. Itu kenapa Pak? Kalau saya sih tidak menentukan bakat anak atau mau itu kan anak untuk mengambil hobi dia sendiri. Biar dia sendiri yang menentukan. Sekarang udah kelihatan, kemarin dia hobinya motor kecil, makanya aku larikan ke taekwondo karena bahaya, lebih fatal yang di motor dibandingkan taekwondo. Kalau taekwondo kan udah pakai alat-alat semua, Safety-nya keamanan, ya. safety-nya udah aman, Udah aman bisa karena ada dikendalikan. hal-hal yang, iya benar sekali. Baik Bapak, ditahan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi nih pemirsa, dan kita juga akan berbincang bersama atlet taekwondo membahas mengenai seni bela diri. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo. Apa bos, kau ni aneh. Apa TV? Kena sering kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? TV kan rusak pak. Kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti ikut. Untuk mengatasinya, kita perlu alat tambahan. Namanya set top box. Kita colok, yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set top box, kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set-top box-nya. Di set-top box iko ada tombol on off. Kita on-kan dulu. Selanjutnya kita cari AP. Dia mencari program. Sudah dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek iko di sana segala.
Tinggal kita cari, kita buka nang nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, ikut siarannya. There reaffirmed Indonesia's leadership in the international Sektor ganda putri. Nah, di sana, marolah kita beralih ke siaran digital. Karena gambarnya terang, suaranya jelas, teknologinya canggih. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Tentunya masih bersama narasumber kita, si kecil berprestasi di bidang bela diri, yaitu Barik. Hai Barik, masih semangat ya? Masih. Nah Barik, kemarin sempat dengar nih kalau Barik juara 1 ya? Iya, Di mana? di Tangerang. Di Tangerang. Itu di kejuaraan KONI Cup Indonesia Taekwondo ya? Itu juara berapa? Juara 1. Lalu bagaimana nih kemarin?
Lombanya sendiri? Sendiri ya. Terus di sana lawannya siapa, Barik? Orang Semarang. Orang Semarang ya. Lalu Barik gimana nih persiapannya ketika lomba? Iya. Latihan ya. Terus selain latihan apalagi yang dipersiapkan Barik? Mental harus siap ya. Iya. Terus tetap makan makanan sehat juga. Lalu apa lagi nih? Barik juga katanya suka futsal ya? Itu kenapa Barik suka futsal? Barik suka jalan keren. Kenapa? Keren. Keren ya. Emang Barik sukanya sama siapa kalau futsal? Ronaldo. Sama Ronaldo. Kalau taekwondo, Barik sukanya sama siapa nih? Biasa ngelihat siapa? Ada papa? Iya, ada papanya. Jadi papanya juga seseorang atlet bela diri taekwondo yang menginspirasi Baik ya. Iya. Yang jadinya Barik suka sama taekwondo juga. Sejak kapan Barik sukanya? Sejak 2019. Sejak 2019 bergabung ya, mencoba taekwondo juga. Terus Barik juga pernah ke Maluku ya? Iya. Ngapain? Lomba Lomba juga taekwondo. Itu ditemenin siapa kemarin Barik? papa. Sama papa. Terus kemarin pesaingnya siapa Barik? Dari mana? Dari Jawa? Dari Sumatera? Dari Medan. Dari Medan. Wah, jauh ya kalian sama-sama Sumatera pergi ke Maluku loh kemarin. Gimana? Seru nggak? Seru. Seru ya? Apa aja nih yang Barik dapatkan? Temen baru. Terus apa lagi? Pengalaman ya? Yang baru. Kenapa? Pengalaman yang baru, benar. Barik, kalau teman-teman di sekolah itu biasanya kalau melihat Barik pergi gitu ya, terus balik bawa medali, gimana responnya? Senang. Seneng kan? Wah, hebat banget Barik. Usia 8 tahun ya? 9 tahun ya? 9 tahun nih pemirsa. Walaupun masih kecil, namun juga dia bisa berprestasi dengan baik, bisa mengalahkan lawan-lawannya tentunya. Terbukti ya dari beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Barik itu sendiri. Nah, kalau untuk kejuaraan sendiri nih Bapak Purnawarman, ini sebenarnya kita sendiri yang mendaftarkan atau dari pemerintah atau bagaimana nih? Beberapa event, kalau misalnya event turnamen itu kan swadana, biasanya kan memang dari klub, dari anaknya. Kalau misalnya sifatnya kejurnas itu agenda khusus itu baru mungkin dari pemerintah. Kalau yang sering kita ikutin kan masih karena event-eventnya kan yang sifatnya open turnamen. Open turnamen ini biasanya memang dari swadana, kemauan orang tua. Makanya kadang-kala kita di Bengkulu untuk jauh itu kan karena memang dananya nggak begitu kecil, lumayan besar. Kadang makanya yang ikut tuh hanya dikit-dikit, yang memang udah mau mental, memang udah mau menjajal, siap ya, memang udah mau menjajal baik finansial maupun kemampuan anaknya itu, ya kayak gitu biasanya. Yang harus disiapkan ya. Karena memang si Barik saya sarankan untuk menjajal keluar karena untuk dapat pengalaman dan mental yang lebih ini. Soalnya di sana kan ketemu tuh beberapa daerah, kayak di barusan ini Indonesia kan itu beberapa daerah. Dan alhamdulillah sekarang malah dapat teman, malah dapat kita dari tetap berhubungan baik bersama pengurus dan yang di sana kan. Itulah yang satu-satu kelebihan kalau kita menjajal ke beberapa daerah. Langsung ke nasional ya. Nah, kalau dari orang tuanya sendiri, bagaimana nih? Kenapa memilih anaknya juga untuk langsung ke nasional selain mungkin untuk mencoba atau mengetes anak ya untuk ke nasional? Itu kira-kira alasan lainnya apa nih? Alasan utamanya ya sih mau lihat bakat anak ini sebatas mana. Udah itu juga kita mau Bariknya maju terus, pengalaman bertambah, yang pasti persaudaraan dan teman-teman dia bertambah terus. Baik.
bertambah banyak dia fighter, bertemu lawan di luar, semakin banyak skill yang dia dapat dari pengalaman itu. Perkembangan untuk Barik sendiri ya. Iya. Barik kalau lomba-lomba itu seneng nggak sih? Seneng. Apa yang Barik seneng? Ketemu mama. Ketemu teman-teman. Lalu apa lagi? Banyak ya. Semuanya didapetin dari pengalaman, terus juga teman baru. Nah, kalau Barik sendiri, kalau latihan itu biasanya Barik mempersiapkan apa aja nih? Mental. Lalu? Stamina ya? Makan makanan yang bergizi tentunya. Barik kalau misalnya lagi lomba, itu Barik perasaannya gimana sih? Senang. Senang. Nervous nggak sih? Cemas gitu? Enggak. Wah, hebat loh. Takut nggak? Enggak juga. Wah, keren nih pemirsa. Ini walaupun masih kecil ya, tapi dia punya mental yang luar biasa. Dia siap untuk bertanding. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita tanamkan ya untuk anak-anak, untuk bisa menanamkan rasa berani. Jadi apapun itu, menang atau kalah mungkin itu adalah hal yang biasa ya Pak ya. Tapi untuk bisa maju itu adalah hal utama yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Waduh, baik sekarang seneng nggak sih menjadi seorang atlet? Seneng ya. Terus baik, sekarang nih udah sabuk apa? Hijau. Sabuk hijau. Nah, kalau sabuk hijau sama sabuk sebelumnya apa sih bedanya? Lebih hebat ya? Lebih hebat dari segi apa nih? Dari segi tekniknya, fighternya, apa nih? Semuanya dong kakak, dia lebih hebat tentunya. Nah, kalau nanti kira-kira Baik mau apa lagi nih? Mau mencoba kejuaraan apa lagi dalam waktu dekat? Kapolri Cup. Spori? Bulan 11 Kapolri Cup. Oke. Nah, boleh sedikit dijelaskan Bapak? Iya, memang kemarin sudah daftar sih, kini-kini itu kan ada. Jadi kita juga jajalnya ke level nasional juga lihat grade gitu. Nggak, memang banyak kan event-event nasional sepanjang, tapi kita lihat grade eventnya, itu grade C atau B. Kita biasanya mencoba di grade-grade yang A gitu, level-level yang memang seperti Kapolri Cup itu kan nasional biasanya kan. Memang ini Kapolri Cup ini biasanya di pelaksanaan Gigapoki di Cibubur. Nah, itu di bulan 11 ya, sebetulnya udah ada ya, udah didaftarin, cuman tinggal ini aja penyelesaian administrasi. Mereka memang, kalau saya tekankan, ketika kita hanya khusus malam itu kan, kita khusus memang strategi bagaimana mereka memanfaatkan tekniknya. Nah, untuk bisa dipakai suatu, saya katakan jangan mengharap medali, jangan mengharap kemenangan. Yang penting harapkan kaki ke kepala. Nah, kalau masalah medali gampang kan, tempah aja sebilang gitu. Tapi dengan motivasi yang seperti itu, ternyata memang terbukti ke mereka begitu. Seandainya kan kalau kita rame kan datang di open kan, itu bercandaan teman. Begitu di arena terlawan. Jadi ketika sudah dia menghadapi lawan, dia nggak ada rasa mental takut atau ragu. Ini nanti nggak masuk, oh ini susah, nggak. Karena memang udah itu yang kita biasakan di setiap latihan. Jadi ada beberapa teknik rahasia pelatih sih sebenarnya. Bagaimana mereka bisa saat ini gini loh manfaatnya, saat ini loh gini loh. Sehingga banyak sih di taekwondo kan rata-rata kan bagus loh tendangannya. Tapi kebanyakan saat di fight itu nggak bisa lupa jurus lah gitu kan. Iya, benar. Nah, kita menanamkan supaya mereka ini jangan lupa jurus kayak gitu lah. Yang itu diintensitaskan gitu. Nah, kalau saya sukanya, kalau saya ngelatih mereka, saya intensifkan, bahkan saya pakai timer. Seandainya, oh ini loh, kalian memanfaatkan ini belum melebihi 1 detik. Saya minta setengah detik, kalian udah bisa. Gitu. Artinya, berarti ada latihan-latihan khusus ya. Oke, ditahan dulu ya Bapak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, dan kita akan mengetahui teknik khusus yang telah dipelajari oleh Barik juga. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo. Ya.
Para perempuan tangguh ini mendedikasikan seluruh hidupnya, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sesama. Public speaking sendiri selain melekat dengan bidang tugas saya sebagai akademisi ilmu komunikasi, Saksikan program acara Perempuan Tangguh setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kita mulai dulu, Pak. Ya, si atlet taekwondo. Baik, Bapak, tadi mungkin kita melanjutkan percakapan kita tadi. Sebelumnya itu mengenai teknik. Sebenarnya yang sudah diberikan atau mungkin sudah dipelajari oleh Barik sendiri itu teknik apa aja sih? Teknik, speed, power, kemudian itu step. Nah, ada beberapa step tipuan. Nah, kebetulan di F1 sekarang ini kan aturannya kan beda. Ada yang sistem
DSS, ada namanya PSS, istilah itu Distance System apa gitu ya. DSS itu kan yang pakai kayak gini kan, yang ditentukan oleh jurus. Kalau PSS sensor, dia jadi udah semua by system, jadi udah kakinya pakai sensor, jadi yang bisa nempatin ke body nanti dapat poin langsung muncul poinnya ke layar monitor gitu kan. Ada untuk misalnya beberapa untuk tendangan yang begini atau tinjuan nilainya berapa, untuk yang ke arah sasaran kepala nilainya berapa, kemudian itu dengan teknik tendangan yang memutar yang ke tingkat kesulitan tinggi nilainya berapa, kalau kena ke bagian montong istilahnya kan bagian sini berapa, kalau yang di head itu kan elgul kalau bahasa Korea kan itu berapa. Nah saya mencenderungkan gini, saya kalikan matematik gitu kan, kalian jangan takut dengan menggunakan timing misalnya putar. Kalau kena kepala nilainya 5, walaupun jatuh di ganjil misalnya putar 1 masih ada untung 4 daripada nendang kayak gini yang poinnya 2 gitu kan. Nah ternyata mereka tertarik dengan gaya-gaya yang seperti itu. Rata-rata kan orang kan takut karena takut dipotong. Saya bilang jangan takut. Nah, tetapi ada juga teknik cara untuk agar bisa mengaplikasikan tendangan itu. Yang itulah yang kita matengin. Belum berhasil mereka dimatengin lagi. Belum berhasil lagi. Kadang-kala saya yang cobain walaupun kadang-kala kepala kita yang sering kena sama mereka. Tapi asal mereka bisa. Seketika mereka sudah bisa, mereka pede. Nah, saat itulah mereka biasanya waktu di arena udah berani. Kalau itu berani, ya? kalau disuruh sendiri Mbak, itu bisa mereka. Nah, saat di arena tuh mereka paling takut menggunakan itu. Nggak ada yang keluar. Karena takut nggak dapat nilai, takut nanti diblok lawan. Kalau itu yang kita nggak intensitaskan waktu di ini kan itu ya dengan benda hidup. Kalau saya gitu, artinya disparingkan, dibiasakan walaupun dengan ya orang yang lebih mahir. Kalau dia hanya coba kayak biasanya latihan target itu benda mati. Saya bilang benda hidup dengan mati beda. Nah itu yang menurut saya. Nah kecenderungan itulah kalau bagi saya pribadi. Sebenarnya memang beberapa pelatih kan bermacam-macam cara. Kalau saya pribadi kecenderungan itu, dan saya meminta setiap kali mereka menempatkan poin, mereka harus mendahului lawan. Artinya ada rahasia khusus yang saya ajarkan untuk mereka bisa tampil di arena gitu. Iya, jadi ada taktiknya juga ya Pak ya. Tapi di rahasia pelatih lah gitu. Iya. Barik, kalau Barik sendiri kemarin kan sempat mendapatkan medali perak, terus juga medali emas nih. Nah, gimana sih perasaan Barik? Seneng. Terus bagaimana nih? Kira-kira medali ini akan Barik kasih sama siapa? Sama orang tua? Iya, kenapa buat orang tua? Tuhan mendukung. Karena sudah mendukung, terus sudah mensupport dengan semuanya ya, maksudnya sudah ditemenin Bariknya ya. Wah, hebat Barik. Terus kemarin ketika lomba, Barik pernah nggak sih cedera atau mungkin badannya sakit gitu kena pukulan? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Adanya Barik yang mukul nih? Iyalah, karena dia juga sudah mendapatkan medali ya, karena udah banyak. Udah berapa banyak sih medali yang Barik dapetin? 6. Ada berapa? 6. Ada 6, apa aja tuh? Bengkulu, Perunggu, Perak, emas. perak, emas. emas, banyak sekali. Terus udah pernah lomba di mana aja Barik? Di Bengkulu, Di Bengkulu. Curug, Di mana? di Curug, Di Curup. Lalu Maluku, di Maluku, di Tangerang. di Tangerang. Wah, udah banyak ya lomba-lombanya. Nah, kalau dari perlombaan itu sendiri selain medali yang Barik dapetin, Barik dapat apa lagi sih selain pengalaman juga? Dapetin apa lagi? Apakah punya teknik baru yang didapetin dari teman-temannya? Ada? Ada. Apa tuh? Teknik apa? Teknik pusat. Teknik apa? Aduh, sepertinya rahasia ya pemirsa ya. Teknik baru yang didapatkan oleh Barik. Nah, ini kan ada medali emas nih. Ini sempat si Barik lomba di
Tangerang ya? Iya. Benar. Itu kan ada 2 ya Barik ya dapetin ya. Itu lomba apa aja? Sparring. Sparring. Lalu? Sparring juga. Oke, ada 2 ya? Iya. 2 kategori. Ada 2 dimenang. kelas kategori, 1 pemula, 1 prestasi, Mbak. Oke, 1 pemula, 1 prestasi. Wah. Seharusnya seumuran dia dengan seperti itu dia di pemula, tapi dia menjajal ke yang prestasi ya. Ternyata dua-duanya dapat. Iya, Kalau- semuanya dapat juara 1. Juara. Kalau yang tentunya seharusnya dia ini harus masuk di pemula. Tapi dia jajal juga di kelas prestasi, dia daftar juga prestasi. Ternyata saya menang. Terus kalau di prestasi itu lawannya siapa aja, Barik? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya. Kalau umurnya sama-sama Barik atau ada yang lebih besar nih? Sama. Sama semua. Barik pernah ada nggak sih takut sama lawan gitu? Enggak. Enggak ya? Wah, berani dia pemirsa. Walaupun masih kecil ya dan umurnya apalagi masih 9 tahun ya Pak ya. Ini berani banget. Nah, kalau dari mental sendiri itu bagaimana sih menumbuhkan keberanian atau menumbuhkan mental yang tinggi terhadap anak-anak ini, Pak? Kepercayaan dia bisa memanfaatkan tekniknya. Itu yang kita tanamkan terus. Jadi setiap latihan itu kita usahakan dia jangan hanya bisa teknik nendang gitu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan aplikasinya dalam fight, dalam tarung. Nah, itu kita latih terus, kita coba terus. Saya pakai teman, oh belum ini masih lambat, keduluan lawan. Oh belum ini masih lambat, keduluan lawan. Saya jajal terus, oh belum ini. Sampai mereka akhirnya bisa saya minta kalian begitu lawan ada serangan, kalian blok masuk dengan setengah detik. Berarti speed mereka oke. Terus satu itu saya bilang, kalau mau latihan sama Sabom, jangan mengharap medali. Kan? Jadi latihan Sabom ini latihan, kalau medali gampang, pokoknya enjoy aja latihan. Jadi mereka tanding nggak mikir pokoknya menang, pokoknya nyerang-nyerang gitu. Kan tidak membebani ya. Nah, sebetulnya kan dengan nyerang-nyerang itu kan dapat poin otomatis kan dapat medali. Iya, benar. Tapi saya terangkan jangan mengharapkan medali dan menang. Itu urusan juri dengan sistem kan. Cuman yang bagaimana kalian itu, cuma sebenarnya kami punya visi sebenarnya one kick off. Saya bilang sama Rick, Bu, belum puas Abang Rick masih ikut medali emas karena belum one kick off. Bilang, apa? Bilang, saya kan minta lawan KO. Bilang. Nah, tapi itu sebenarnya udah saya tetapkan gitu. Mencari KO kan cari titik lemah. Iya, benar. Enggak mesti harus tendangan tinggi ke kepala biasa dapat poin. Saya ngajarkan juga dia harus bisa mentargetkan di titik lemah. Iya. Tapi masih ya mudah-mudahan nanti tercapai. Nanti kan ada jati dirinya. Kan. Iya, berarti memberikan kebebasan namun tidak menekan ya atau memaksa anak untuk mendapatkan sesuatu ketika dia pulang atau bertanding ya. Baik. Begitu tanding mereka enjoy. Baik Bapak, kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi. Kita bersama dengan Barik tentunya, atlet bela diri taekwondo. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Berendo. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, dan... Hai adik-adik,
Jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ceritain ya. Nah, Barik, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan sempat cerita ya kalau kamu suka banget sama dunia taekwondo. Nah, Barik sendiri itu kalau di sekolah akademiknya gimana nih? Belajar ya, masih belajar ya. Emang cita-cita Barik jadi apa? Tentara. Jadi tentara. Terus katanya juga mau jadi atlet ya? Bener ya? Terus juga dengar-dengar kalau Barik akan sekolah di mana? SMP Ragunan. SMP? Ragunan. Ragunan. Di mana itu? Di mana? Jakarta juga. Di Jakarta. Berarti itu khusus untuk atlet ya Barik ya? Iya. Iya, berarti ini udah dipersiapkan ya Pak ya. Nah kalau dari Bapak sendiri, apakah Barik ini akan benar-benar akan menjadi seorang atlet atau bagaimana nih ke depannya? Ya, insya Allah kalau emang Bariknya berbakat di sana, saya sebagai orang tua tidak akan melarang. Nah, kalau emang benar-benar dia, tapi diutamakan di pendidikannya dulu. Di pendidikan. Kalau dari pendidikannya sendiri bagaimana nih Pak? Alhamdulillah dia termasuk di kelas di SD 5 dapat 10 besar di kelasnya. 10 besar ya? Ya, alhamdulillah. Wah, luar biasa nih Barik. Nah kalau dari teman-temannya sendiri, itu pernah nggak sih terinspirasi sama Barik atau wah Barik ajarin dong aku teknik bela diri, pernah nggak? Pernah. Pernah. Terus Bariknya gimana? Ajarin? Ajarin. Ajarin, luar biasa. Nah kalau dari Bapak sendiri kan mengharapkan untuk Barik bisa menunjukkan bakatnya dengan sendirinya. Kalau misalnya nanti seketika Barik akan memilih satu profesi di luar atlet, itu bagaimana Pak? Ya, kalau emang itu tuh pilihan terbaik untuk pribadi Barik, kami tidak akan melarang. Tapi ya dia sendiri yang menentukan, Mbak. Dia sendiri yang menentukan ya Pak ya. Dan ini sepertinya juga dipersiapkan sekali untuk menjadi seorang atlet. Nah, alasan utama Bapak menginginkan Barik menjadi seorang atlet itu sebenarnya apa?
Apakah karena latar belakang dari bapaknya sendiri seorang atlet juga? Dulu jujur aja, aku dididik sama Sabum Poi atau Sabum Purnawarman ini mulai dari 85 sampai tahun 90-an. Dari sana saya merasa kalau latihan taekwondo ini bisa melatih emang mental dan disiplin kita, Mbak. Sangat-sangat pada diri kita, mental dan disiplin. Mental dan disiplin Iya. ya. Jadi itu adalah utama. Mungkin terlepas kita menjadi seorang atlet atau tidak, itu adalah hal dasar yang harus kita miliki, yaitu kedisiplinan dan juga mental yang baik juga ya Pak ya. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar seni bela diri, namun juga melatih kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau dari Bapak Purnawarman sendiri, harapan untuk anak-anak muda mengenai seni bela diri itu apa sih Pak? Misal harapan kita sih sebenarnya anak-anak ini bisa mengenal bela diri yang bukan untuk menyombongkan diri, biasakan aja memakai ilmu padi. Ya, saya nyarankan juga gitu, biasa memakai ilmu padi. Kemampuan kita nggak usah diperlihatkan, hanya bisa perlihatkan di arena atau kapan dibutuhkan. Saya cenderungnya kayak gitu. Anak-anak muda sekarang ini kan pengaruh sih banyak sih, apalagi sebenarnya di bela diri kadang-kala ada juga anak muda nih yang belajarnya sendiri kan. Semua sekarang kan di YouTube semua ada, cuma kalau kita tidak punya wadah, maka untuk memperlihatkan prestasi kan sangat dibutuhkan juga di akademik misalnya kan, berbagai beberapa program itu kan harus perlunya prestasi. Nah, saya nyarankan bagi anak muda kayak gitu. Memang saya cenderung dulu bapaknya juga lebih kecil dari ini ke saya, malah dari umur berapa tahun ikut latihan di saya sampai ya pentingnya sih ya karena saya dapat panggilan betul saya dapat tugas di Selatan ya. Nah, tempat kami latihan juga saya serahkan ke asisten, kemudian itu juga dia berangkat ke Jakarta, sekarang juga lagi ngembangin taekwondo juga di Jakarta. Sempat juga dia itu kan jadi atlet nasional, terus ya bubar. Sekarang ini ya bentuk lagi baru gitu. Tapi mereka dulu kecil juga saya ngomongnya kayak Mbak tadi, Mbak, anak-anak ini harus gini, latihan ini karena bukan hanya sekedar jago-jagoan, tapi nanti pada saat kalian butuhkan mereka biasa tampil dengan mental yang gitu kan. Biasanya udah jiwa olahraganya ada kan, jiwa kesatrianya ada gitu. Lalu menurut Bapak nih, tanggapan Bapak juga melihat anak-anak muda sekarang lebih suka kayak tawuran gitu ya, atau mungkin berantem gitu ya di sekolah, itu bagaimana nih Pak? Apakah sebenarnya lebih baik mereka mengaplikasikan hal itu untuk olahraga yang bersifatnya bela diri nih Pak? Iya, saya cenderung gitu. Pernah juga saya bertugas, kebetulan saya pernah bertugas juga sebagai lurah juga kepada orang tuanya juga, Kak. Saya sarankan juga gitu supaya mereka menghindari narkoba, mending kesibukan yang seperti ini, olahraga bela diri, kan. Kemudian itu kalau tawuran tembak sebenarnya di zaman itu sudah ada. Saya pada sekolah tertentu di sini, tapi tawuran mereka kadang-kala dia tahu sendiri. Pernah anak murid saya, Bom, kami kadang-kala malamnya gini, Bom. Ini kan seni bela diri ini, Bom, katanya kan untuk perlombaan pertandingan. Kalau ini seni bela diri misalnya di teater, gimana Bom? Ya gini, triknya beda, gitu kan. Ada dari zaman dulu ada, tapi tersembunyi. Gitu. Tapi sekarang memang cenderung saya gitu, mengarahkan anak-anak muda. Kalau ngumpul ya mending lah cari keringat, gitu kan. Kalau nggak bela diri ya besar apa. Jadi kalau mereka kumpul dengan mental seperti kan, insya Allah kan mereka terhindar dari yang pemikiran-pemikiran negatif, gitu kan. Hal-hal negatif ya Pak ya. Nah, kalau Barik sendiri nih, kira-kira kedepannya apakah akan ada planning untuk naik sabuk? Ada. Ada. Mau naik sabuk warna apa nih? Hijau strip biru. Warna biru ya, satu tingkat lebih dari yang hijau. Kira-kira kapan nih bisa digapai nih? 1 tahun? 2 tahun? 1 tahun. 2 tahun?